Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi untuk one tail test itu memang kita akan menggunakan uji T ya, karena cuma satu bagian. Karena kalau menggunakan Z itu kan harus 2 ekor kasarannya. Nah, jadi ketika kita menggunakan one tail, ini untuk contoh yang di sini kita menggunakan testat. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, langkah-langkahnya harus dilakukan ya sebenarnya. Dari step 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir. Nah, di sini kita tahu H0, H1, tahu nilai alfanya juga. Di sini alfanya 0,1, nilai n-nya 25. Lalu di sini kita mencoba membuat area penolakannya dengan menghitung ya nilai critical value-nya berapa. Oke. Nah, di sini critical value didapatkan dengan menggunakan, jadi kita karena one tail alpha 0,1, berarti langsung ambil yang upper tail-nya 0,1. Critical value-nya berarti adalah untuk DF atau degree of freedom-nya adalah 2. Berarti kan ini N kurang 1 ya, 25 kurang 1 jadi 24. Alpha 0,1, sorry. Jadi di sini adalah nilainya. T-nya adalah 1,3178. Makanya critical value-nya di sini. Kalau yang ini kenapa beda? Ini cuma berbeda pembuatan saja. Nah, jadi kalau kita menghitung, nanti kan kita juga harus menghitung uji statistiknya ya. Pakai rumus yang ini. Testat sama dengan X bar kurang mu dibagi S dibagi akar N. Jadi dapat nilainya 0,55. Oke. Nah, di sini berarti karena dia jatuhnya berada di sini, ini adalah area kita tidak telak H0. Berarti kita mengatakan ada cukup bukti bahwa tagihan rata-rata lebih dari $52. Seperti itu. Karena H0 kita adalah yang ini. Kemudian untuk p-value sebenarnya juga bisa ya, tapi balik lagi sama-sama untuk p-value ini kita harus menghitung menggunakan aplikasi yang ada di device either laptop atau komputer kalian dari Excel ya atau aplikasi apapun. Nah, ini contoh penggunaannya p-value yang ada dari buku kalian. Nanti kita juga ada Excel guide-nya untuk jenis ini. Nah, berikutnya kita membahas mengenai uji hipotesis untuk proporsi. Ya, jadi proporsi atau kita sebut nama lainnya adalah fraksi dari kita sebut sebagai fraksi itu atau proporsi yang kita miliki itu kan kalau yang populasi kita stat sebagai kategori yang menarik atau peristiwa yang menarik kita itu adalah P. Nah, proporsi sampel yang dalam peristiwa menarik kita lambangkan dengan P, di mana P itu adalah X dibagi N. Jadi jumlah hal yang menarik dibagi dengan jumlah sampel size. Nah, sekali lagi syaratnya untuk rumus yang kita pakai ini itu adalah ketika X dan N-X itu minimal bernilai 5. Ya, kenapa? Jika seperti itu, kita anggap bahwa nilai P itu berdistribusi normal dengan rata-rata standar deviasinya seperti ini. Rata-ratanya ini, standar deviasinya ini. Nah, jadi sama seperti yang sudah sempat kita stat sebelumnya, sebenarnya untuk perhitungan proporsi ini kita bisa menggunakan antara menggunakan rumus yang ini atau yang di bawah ini. Sama saja sebenarnya. Nah, sekarang untuk uji hipotesis kita coba di contohnya ya. Jadi ada sebuah perusahaan pemasaran, dia mengklaim bahwa dia menerima 8% responden untuk disurvei. Untuk uji klaim ini, dia mengambil sampel acak 500 orang atau 500 responden dengan 25 respon ya. Ada 25 orang yang respon. Katakan yes or no lah, seperti itu. Nah, tes ini dilakukan pada uji signifikansi 0,5. Ya. Peristiwa yang menarik di sini apa? Dimana ketika kita melakukan survei ada yang menanggapi, ya. Jadi kita katakan bahwa X-nya adalah 25.
N-nya berapa? N-nya ya 500, kalau 500 orang yang diambil sampelnya. Jadi N kurang X-nya adalah 475. X-nya udah lebih dari 5, N-X-nya juga lebih dari 5, berarti udah aman untuk digunakan. Nah, kalau untuk uji P, kita akan menggunakan, bukan uji P. Untuk proporsi, kita akan menggunakan uji Z, ya. Jadi di sini step by step sama dengan yang sebelumnya, H0-nya apa, H1-nya apa. Ya. Berarti H0-nya adalah di mana Pi ya kan mengklaim menerima 8% respon yang disurvei gitu kan. Berarti Pi-nya sama dengan 8% atau 0,08. Jadi H1-nya adalah Pi tidak sama dengan 0,08. Alfanya ini ya 0,05, N-nya 500, P-nya ya. P itu berarti X dibagi N ya. Peristiwa yang menarik kita adalah 25 ya. N-nya 500. Jadi 25 bagi 500 itu adalah 0,05. Jadi ini bukan sama dengan alfa, oke? Ini adalah 25 dibagi 500. Kebetulan nilainya sama. Kita buat critical value-nya berapa ya. Karena ini adalah tidak sama dengan berarti total. Kalau total untuk 5% berarti Z-nya 1,96 plus minus, oke. Lalu test stat-nya kita hitung untuk yang J-stat. Oke, dapat nilainya adalah minus 2,47, berarti dia ada di area ini. Karena ada di area ini, berarti kita akan tolak H0. Jadi ada bukti yang cukup untuk menolak klaim perusahaan dengan tingkat respon 8%. Nah, untuk p-value-nya masih sama, masih bisa menggunakan cara yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya tadi. Ya, kita cari nilai Z-nya masing-masing, lalu untuk errornya kita tambahkan menjadi nilai p-value kita. Nilai p-value kalau kurang dari alfa berarti kita tolak H0, kalau lebih dari alfa berarti kita tidak tolak H0. Ya, jadi untuk p-value yang bisa dihitung manual itu hanya untuk nilai Z atau distribusi Z. Nah, ini cara mencari nilai P-nya dengan contoh yang sama ya. Confidence levelnya kita berapa ya? Karena Z kita di sini kita udah hitung ya, 2,47. Lalu kita cari nilai errornya. Berarti 1 kurang confidence level ya. Confidence levelnya berapa? Dari nilai Z-nya. Berarti 2,4, cari yang 7. Nilai di tabel set kalian kan sebenarnya ada positif dan negatif ya. Kalau saya mah karena ini kiri kanan sama, saya selalu biasanya lebih cenderung menggunakan yang positif nilai Z-nya. Jadi langsung aja 2,4 terus tambahin 0,07 dapat 2,47 kan? Nilainya adalah 0,0932. Berarti confidence levelnya ini. Ya, nilainya berarti alfa per 2-nya adalah 0,0068. Makanya bisa dapat nilai yang ini. Ya, kenapa 2 kali? Ya, sebenarnya sama aja kan, kalian mau tambah atau dikali 2. Hasilnya tetap seperti ini. Seperti itu. Nah, itu untuk materi-materinya. Nah, sekarang kita masuk ke Excel Guide. Ya, untuk Fundamental of Hypothesis Testing Methodology, kita ada di buku kalian, halaman 371. Di situ sudah ada bagaimana menggunakan Z-test untuk MEAN ketika kita mengetahui nilai sigmanya. Oke, jadi tinggal klik phstat, one sample test, terus cari Z-test for MEAN di mana sigma known. Oke, nanti dapat muncul layar seperti ini. Jadi tinggal masukin aja null hipotesis itu berarti H0 kamu apa, level of significance-nya apa, population standard deviation-nya berapa. Oke, nah kalau kalian punya data, kalian bisa klik yang sampel statistik unknown ya. Jadi kalian punya tabel berisi data-data yang kalian punya, itu tinggal kalian pilih range-nya di sel-nya. Tapi kalau menurut kalian sudah punya rata-ratanya ya, sudah punya datanya, data rata-ratanya, bisa langsung aja klik yang sampel statistik known untuk menuliskan berapa sampel size-nya, berapa sampel mean-nya. Nah, di sini kalian yang harus menentukan ini to tell, upper tell, atau lower tell ya. Makanya ini critical.
Oleh karena itu, sebaiknya kalian biasakan menggambar grafik-grafik yang tadi untuk mengetahui lebih jelas ya. Untuk title optionnya, untuk yang output itu terserah kalian ya. Mungkin z-test, Wurmian, sigma noun, langsung tulisnya seperti itu. Nah, untuk yang t-test of hypothesis Wurmian, di mana sigmanya unknown, kita bisa menggunakan cara yang sama ya, phstat, one sample test, t-test untuk meannya, di mana sigma unknown. Caranya sama persis dengan yang tadi ya, hanya berbeda kalau di sini ya. Di sini standar populationnya tidak akan di stat ya. Kalian kalau bisa lihat di sini hanya H0-nya dan alfanya berapa. Nah, di sini yang akan ditanya adalah standard deviation sample. Seperti itu. Lalu untuk yang one tail test, oke. Kita bisa mengklik phstat, one sample test, lalu t-test Wurmian sigma unknown. Oke. Nah, tinggal pilihnya yang mana. Kamu lower atau upper. Ya, jadi caranya sama dengan yang tadi, hanya bedanya kamu pilih upper atau lower. Itu aja. Kalau yang tadi kan karena to tell, ya berarti to tell test yang kalian klik. Lalu untuk z-test of hypothesis for the proportion, kalian bisa menggunakan juga phstat. Jadi phstat, one sample test, lalu z-test for the proportion. Nol hipotesis H0-nya berapa, alfa berapa. Nah, ini X-nya berapa? X jangan lupa itu adalah jumlah kejadian menarik kita. Lalu sample size-nya berapa. Nah, tinggal pilih kalian jenisnya yang mana, to tell, upper, atau lower. Itu untuk materi di bab ini. Terima kasih.